Assalamualaikum. Sekarang gua topiknya tentang waktu dan sabar, guys. Ya. Jadi apa tuh? Gue tuh kan bikin tulisan nih tentang pemikiran yang sangat menarik dan dalam, bahkan sangat relevan untuk memahami perbedaan antara konsep absolut dan konsep respons manusiawi dalam hidup. Nah kan sekarang gue coba ya tanggapi secara sistematis mengenai sabar dan waktu. Baik, oke, satu, kan waktu itu objektif dan tak terbantahkan ya. Betul banget, waktu adalah konstan, universal dan tidak dikompromikan. Oke, 1 menit tetap 60 detik, 1 jam 60 menit, begitu 1 hari 24 jam. Nggak terbantahkan itu, nggak bakal ketukar waktunya, angka-angkanya nggak bakal ketukar. Dan waktu terus berjalan, kan? Tanpa menunggu siapapun, right? Contoh yang antum berikan seperti waktu sholat ya, atau kejar deadline sangat tepat. Ya. Waktu nggak akan berhenti hanya karena kita sedang berusaha atau sedang sabar. Dia tetap akan bergerak waktu lah. Ya. Nah, dalam Islam, ya, dalam Islam pun waktu sangat ditekankan. Seperti di An-Nisa ayat 103 tuh ya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ya, An-Nisa 103. Okay. Dua nih, sabar adalah respon subjektif dan psikologis. Sedangkan sabar adalah sikap batin. Ia adalah cara kita merespon tekanan, rasa sakit, kekecewaan, atau proses. Right? Sabar itu fleksibel, bisa ditunda, ya, dilatih, dan bahkan hilang. Artinya sabar bukan sesuatu yang absolut, ya guys ya. Oke bro, sabar nggak bisa dijadikan alasan untuk menunda yang wajib, terutama bila urusannya adalah sesuatu yang sudah pasti dan terikat waktu. Oke, seperti sholat, janji waktu kerja, janji waktu rapat, atau tanggung jawab sosial. Oke. Nah, ini yang ketiga itu perbedaan filosofis dan ketepatan. Ini perbedaan filosofis, ketepatan versus keteguhan. Waktu itu bicara tentang ketepatan, precision. Okay. Sabar bicara tentang keteguhan, resilience. Okay. Nah, ketika orang berkata sabar dulu ya, mereka kadang keliru konteksnya. Atau seperti kita mengejar waktu, terus orang yang di sebelah kita, di kendaraan sebelah kita, sabar dong lu. Nggak bisa disamakan antara mengejar waktu dengan sabar ya. Dan ketika kita berjuang mengejar waktu sholat dan mengaji, lalu macet, mogok kendaraan, ban bocor, halangan fisik yang lain, makalah di situ sabar berlaku, uzur yang syar'i ya. Tapi kalau belum bergerak, lalu hanya berkata sabar, itu malah membentuk kelalaian yang dibungkus dengan alasan. Jadi makanya jangan mengatakan sabar itu untuk beralasan ya. Nah, dari yang sudah gue sampaikan tadi itu
Gua kasih kesimpulan pendeknya. Jadi, waktu itu pasti dan sabar itu fleksibel. Waktu itu pasti dan sabar itu fleksibel. Waktu itu pasti dan sabar itu fleksibel. Biar ingat ya. Dan sabar nggak bisa menggantikan urgensi waktu. Oke. Nah, bahkan dalam Islam nih, banyak amal dikejar sesuai waktu. Ya. Bukan ditunda pakai alasan sabar. Oke. Memang sabar mudah dipuji banyak orang. Tapi waktu berkualitas hanya orang berkualitas yang mengerti. Kenapa gue bilang waktu berkualitas hanya orang berkualitas yang mengerti itu? Contoh seperti ini, kita orang yang terbiasa dengan tepat waktu. Gitu deh. Orang kadang nggak pernah lihat, tidak memperdulikan itu. Terserah, nggak usah kamu pedulikan orang itu. Itu kualitas antum. Hah? Itu satu ciri bahwa antum itu termasuk adalah makhluk yang berkualitas. Nggak usah peduli orang harus tahu apa enggak, ya. Ini ada kata-kata mutiara ini. Nah, mau terserah mau disebut kata-kata mutiara berlian. Waktu itu menuntut ketepatan, sabar menuntut keteguhan. Tapi jangan pernah pakai sabar untuk menunda yang waktunya sudah tepat. Ini kunci dari semua yang sudah saya sampaikan ya. Waktu itu menuntut ketepatan, sabar menuntut keteguhan. Tapi jangan pernah pakai sabar untuk menunda yang waktunya sudah tepat. Oke guys ya. Ada yang mau gue sampaikan? Apa lagi? Lupa benar. Jadi ya udah. Jadi semoga nih ya celotehan gue ini kan membantu kita untuk tetap disiplin ya dalam ketaatan. Karena sabar tanpa ketepatan waktu hanyalah sebuah penundaan yang disamarkan. Baik bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.